Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Jamaah Masjid Istiqamah ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki sebentar lagi ya. Sekarang tanggal 14 Ramadan ya. Berarti besok kita akan melewati setengah dari bulan Ramadan. Subhanallah. Perasaan baru kemarin kita masuk bulan Ramadan ya. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita merasakan bulan Ramadan, itu sudah menjadi nikmat yang sangat luar biasa. Dan sekarang setengah dari bulan Ramadan sudah lewat dari kita. Makanya kita diizinkan dapat bulan Ramadan, itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita piring emas. Makanya jangan sampai kita mengisi piring emas itu dengan sampah. Seakan-akan kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, anak ingin ajak antum berpikir. Bulan Ramadan ini 29 hari atau 30 hari. Baik. Kita tidur sehari berapa? Berapa jam kira-kira? Ya, kita ambil 8 jam lah ya, 8 jam. 8 jam dikali 30. Mungkin habis 10 hari. Itu dari 30 hari bulan Ramadan, 10 hari habis untuk apa? Tidur. Belum lagi perjalanan, misalnya kita di jalan ngambil waktu berapa setiap hari? 45 menit, sejam. Belum lagi waktu kita makan. Belum lagi kita scroll sosmed. Habis bisa sampai seminggu lebih. Kalau dihitung-hitung dikali 30 per harinya. Berarti kalau dari 30 hari Ramadan, dari tidurnya, dari ngobrolnya, dari makannya, dari jalannya, di perjalanannya, habis hampir lebih dari setengah Ramadan. Lalu apa yang kita lakukan dari setengah Ramadan yang lain? Itu kalau misalnya ibadah kita benar. Itu kalau misalnya ibadah kita diterima sama Allah. Kita nggak ada yang bisa jamin ibadah kita diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu subhanallah, yang sebelumnya kita berjalan, kita harus berlari sekarang. Yang sebelumnya kita bilang dikit-dikit capek, enggak. Tujuan kita sekarang adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita sekarang adalah bagaimana Allah memerdekakan kita dari api neraka. Tapi sebelumnya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kayaknya perlu perkenalan dulu ini. Kayaknya baru pertama kali Anda datang sini ya. Sebenarnya Anda dulu pernah bertugas imam di sini ketika anak masih mondok di pondok pesantren di Bogor, di kota Bogor. Di pondok pesantren Ibnu Taimiyah. Sekitar tahun 2015, udah lama. Lalu setelah itu anak kuliah di STDI Jember, Imam Syafi'i. Setelah lulus, anak ngajar di Sekolah Tinggi Al-Badr. Lalu anak ngajar di sampai sekarang ya, Anda juga ngajar di Pondok Pesantren Al-Wafi di Citayam. Sekarang Anda di hadapan antum semuanya menggantikan Ustadz Qasim hafizahullah ta'ala. Karena ini sudah malam, Anda mohon izin bicaranya yang santai saja ya, tidak usah formal. Nanti pikiran antum kemana-mana kalau bahasanya terlalu tinggi. Anda ingin menyampaikan sekitar 4 usul, 4 pokok bagaimana menghadapi bulan Ramadan sisa-sisanya ini, agar kita berlari di bulan Ramadan. 4 pokok ini akan menjadikan amalan kita menjadi amalan yang begitu berarti. Akan menjadikan piring emas yang sudah Allah berikan kepada kita diisi dengan emas lagi. 4 usul saja. Yang pertama, kita harus memperbaiki hati kita dulu. Karena yang paling awal kalau dalam beribadah itu kan niatnya, hatinya. Tapi Ana ingin tanya nih, yang pertama ini ya, di poin pertama. Ana ingin tanya ke antum. Kenapa, atau antum jawab di diri antum sendiri.
Kenapa antum puasa? Alasannya apa? Kebanyakan orang kalau ditanya gitu gimana jawabannya? Ya wajib, itu karena wajib, disuruh sama Allah. Atau ya karena manusia semuanya udah tahunan, udah rutin kita puasa. Jawaban seperti itu nggak bisa kita salahkan, betul. Nah, antum puasa karena wajib ya. Cuman apakah hanya sebatas itu? Karena tabiat manusia kalau dikasih tugas bawaannya berat, ya nggak? Dikasih PR gimana tuh merasa rasanya dikasih PR berat. Dikasih tugas, dikasih kewajiban akan merasa berat. Oleh karena itu kita butuh perasaan yang harus mengubah perasaan berat ini menjadi kelezatan. Gimana, masuk akal nggak? Antum di bulan Ramadan ini kan kerjaannya lapar dan haus. Kok bisa ngerasakan kelezatan? Kalau lezat itu biasanya makan baru lezat, minum lezat ya. Ini lapar dan haus kok bisa lezat? Mungkin kalau antum bilang anak sabar mungkin, sabar ya, lapar dan haus sabar mungkin. Tapi kok bisa lezat? Apakah masuk akal? Jawabannya mungkin. Mungkin. Banyak contohnya, contoh di kehidupan dunia dulu kita ambil. Contoh seseorang yang diet. Dia meninggalkan makanan yang ia sukai. Dia suka gorengan, gak pernah makan gorengan. Dia suka es krim, gak pernah makan es krim. Kesiksa gak makan, kesiksa gak minum. Tapi ketika ia menimbang berat badannya, ketika ia dapat pujian dari orang-orang, ketika ketemu sama teman-temannya, Masya Allah, ideal sekali antum sekarang. Antum kurusan. Saat-saat itu, saat dipuji itu, saat dia menimbang badannya, disitulah lapar dan hausnya ketika diet tadi lebih lezat daripada makan. Itu urusan dunia. Bagaimana dengan urusan puasa nih, urusan akhirat? Berarti sekarang tugas kita adalah mencari perasaan yang dapat mengubah rasa lelah, rasa lapar, rasa haus menjadi kelezatan. Perasaan apakah itu kira-kira? Ada satu perasaan yang namanya al-hub, cinta. Itu adalah perasaan yang dapat mengubah rasa lelah menjadi rasa nikmat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di kitab Rawdatul Muhibbin. Tingkatan cinta itu ada macam-macam. Ada at-taym, ada sababah, ada al-ishq. Yang paling tinggi namanya ibadah. Tingkat cinta yang paling ujung adalah apa? Ibadah. Setiap hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan cinta yang paling tinggi ini gak boleh dikasih kepada siapa-siapa kecuali sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Antum percaya apa tidak rasa cinta itu dapat merubah rasa lelah menjadi kelezatan? Anak kasih contoh. Mungkin pernah terlewat di kehidupan antum. Ketika antum ingin membelikan hadiah misalnya. Hadiah buat orang yang antum cintai. Kekasih antum. Antum rela berangkat pagi-pagi misalnya. Sampai lupa sarapan. Antum rela pagi-pagi masih dingin pergi ke pasar buat cari hadiah. Buat orang yang antum cintai itu. Sampai lupa makan. Tapi subhanallah dalam perjalanan mencari hadiah ini gak kerasa tuh lapar. Gak kerasa tuh dingin. Bahkan bisa senang. Di hati antum, anak pengen beli hadiah. Sambil dibayangin gimana orang yang antum cintai itu senangnya kalau dikasih hadiah ini gimana. Jalan sesenang itu. Bahkan antum akan lebih senang lagi. Kalau orang yang antum cintai ini tahu kalau antum telah berkorban capek-capek pagi-pagi nggak makan segala macam. Bahkan antum memang ingin biar orang yang antum cintai ini tahu, ana udah capek-capek ini. Ketika antum datang ngasih hadiah ke dia, ana bela-belain lapar, ana bela-belain nggak makan, ana bela-belain dingin-dingin demi hadiah buat antum. Ana lakukan ini semua demi antum karena ana cinta kepada antum. Begitu juga walillahil matsalul a'la. Antum beribadah jangan karena siapa-siapa kecuali karena cinta sama Allah. Korbankan diri antum karena anak cinta sama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya lebih tinggi sama Allah. Gak ada yang lebih tinggi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang antum katakan di setiap ibadah antum, ya Allah, apabila aku baca Al-Quran 30 juz dengan tadabbur, engkau akan cinta kepadaku. Aku lakukan karena aku cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku rela malam-malam qiyamul lail. Dan engkau akan ridho kepadaku. Aku lakukan karena aku cinta kepadamu. Setiap ibadah yang kita lakukan
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ibadah yang antum merasakan itu akan beda mulai sekarang. Antum ibadah karena apa? Cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Sekarang dipatri itu, dipasang di hati antum. Setiap antum mau ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah niat. Semua ibadah tunjukkan karena anda cinta sama Allah. Yang kedua, kita harus kerja cerdas ketika di bulan Ramadan ini. Bukan kerja keras saja. Karena pengen tanya sama antum. Ibadah di agama Islam ini kira-kira apa yang dilihat? Kualitas atau kuantitas? Ya? Kualitas apa kuantitas? Kualitas ya, sepakat semuanya ya. Kalau sudah sepakat semuanya, berarti setiap antum ibadah kasih juga di sini, taruh kualitas bukan kuantitas. Antum sudah sering dengar ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji siapa yang paling baik amalan, bukan yang paling banyak. Yang paling baik yang dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kualitas. Jangan berpikir kalau ibadah banyak-banyak capek itu yang dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Justru ini pikiran mendasar dalam beribadah. Orang yang enggak tahu ini salah kaprah nanti. Kita lihat di video ya. 23 rakaat berapa menit? 7 menit itu. Itu kalau 7 menit 23 rakaat berarti satu rakaatnya 15 detik. Kita 15 detik cukup nafas doang 3 kali. 3 kali 15. Ini dia udah satu rakaat tuh. Yang di pikirannya kuantitas, yang penting banyak. Bodoh amat mau gimana sholatnya. Subhanallahnya anak ngelihat itu interviewnya, wawancara imamnya yang 23 rakaat 7 menit itu. Dia bilang apa imamnya? Gak apa-apa. Yang penting kan kita tumakninah sholatnya. Anak kaget, subhanallah. Kasihan ini orang. Dia pikir 23 rakaat itu diterima sama Allah. Dan dia pikir sholat kayak gitu namanya tumakninah. Lucu itu. Padahal jelas-jelas itu berbalik 360 derajat dari yang namanya tumakninah. Tumakninah kan arti dalam bahasa Indonesia aja apa? Tumakninah. Tenang, ya kan? Bahasa Arab tumakninah diartiin ke Indonesia apa? Tenang. Lo kok bisa kayak gitu dibilang tenang gimana? 15 detik satu rakaat. Kalau begitu sekarang kita koreksi nih ibadah kita di bulan Ramadan sudah kualitas apa belum? Kita ambil dari masalah sholat dulu. Kalau anak tanya ke antum nih ya. Sholat apa yang paling afdol di malam Lailatul Qadar? Sholat apa kira-kira? Ya? Anda dengar tadi? Ya? Isya. Ada jawaban lain? Masya Allah, barakallahu fiikum. Yang benar adalah maghrib dan isya. Kebanyakan orang ketika ditanya, sholat apa yang paling afdal di malam Lailatul Qadar? Dia berpikir, qiyamul lail. Sholat tarawih. Antum tahu hadis qudsi? Apa hadis qudsi? Hadis Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidak ada yang lebih aku cintai sama Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dari apa yang aku wajibkan. Jadi yang paling nomor satu adalah hal-hal yang apa? Yang wajib dulu, bukan yang sunnah dulu. Salat tarawih sunnah apa wajib? Sunnah muakkadah, walaupun kalau ditinggalkan rugi besar. Tapi kalau ditinggalkan nggak dapat dosa. Beda kalau sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu antum tinggalkan dapat dosa-dosa besar. Bahkan kalau meninggalkannya karena ingkar atas kewajibannya, ulama sepakat dia telah murtad, keluar dari agama Islam wal'iyadzubillah. Akhirnya apa yang terjadi kalau orang salah kaprah begini? Dia sholat isyanya di rumah. Datang-datang ke masjid pas mau tarawih. Dia tanya, Ustaz, alhamdulillah ya, belum mulai tarawihnya ya. Loh Bapak emang dari mana? Tadi sholat isya mah di rumah. Alhamdulillah tarawih bisa di masjid. Dia nggak tahu bahwa justru bisa jadi sholat isyanya dia di masjid itu bisa sama pahalanya seperti tarawih 1 Ramadan.
Karena wajib jauh derajatnya daripada yang sunnah. Iya, sholat tarawihnya getol sampai malam, sampai jam 2. Subuhnya gimana? Kelewat. Iya, baca Qur'annya bagus, tapi subuhnya kelewat, zuhurnya, asarnya kelewat. Jangan membebankan diri sesuatu yang membebani antum sampai melewatkan sesuatu yang lebih afdol. Sholatnya dulu, gimana sholat wajibnya antum ini? Mafhum insyaallah jamaah. Yang wajibnya dulu, baru yang sunnah-sunnahnya setelah itu. Ini masalah sholat. Yang kedua, contoh masalah baca Quran ya. Biasanya kalau bulan Ramadan baca Quran. Ana pengen tanya, ada nggak pahala khatam Quran? Ada nggak ya jamaah? Antum pernah dengar nggak? Ada seorang ustadz siapapun bahwa 30 juz khatam ada pahala sendiri. Pernah dengar? Enggak ya? Enggak. Jawabannya enggak ada. Memang enggak ada. Antum baca Al-Quran, pahalanya dari mana? Dari per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dapat satu pahala. Satu pahala dilipat gandakan, udah jadi berapa? 10 pahala per huruf. Enggak ada pahala per halaman, enggak ada. Enggak ada pahala 30 juz, enggak ada. Ana bilang kayak gini karena banyak santri-santri di pondok pesantren Ana ngajar tergila-gila sama khatam Al-Quran. Sehingga bahkan sudah qomat dia masih tetap baca nih. Ayo udah qomat akhi, udah qomat, bangun. Enggak, saat ini tinggal sedikit lagi satu halaman, sedikit lagi nih. Enggak ada pahala satu halaman. Antum baca itu per huruf pahalanya, bukan satu halaman, bukan 1 juz, bukan 2 juz, bukan 30 juz. Per huruf. Bahkan Ana dapeti ada santri yang bacanya mingkem. Ente ngapain? Baca, itu bengong, bukan baca namanya. Dari Sabang sampai Merauke baca itu berucap mulutnya. Seperti itu. Bahkan ya, anak kasih tahu sama antum. Kalau baca Al-Quran, cuman baca saja, itu adalah tingkatan yang paling rendah dari membaca Quran. Nah, karena baca Quran dengan bacaan saja, itu nggak bisa membedakan mana orang mukmin, mana orang munafik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul munafiq yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanah." Orang munafik kalau baca Quran itu kayak raihanah, buah raihanah. Rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Baunya wangi, tapi pas waktu dimakan rasanya pahit. Sama kayak orang yang baca Quran biasa aja gitu. Bacanya bagus, kelihatannya bagus, tapi enggak ada faidah apa-apa di hatinya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Quran." Kenapa? Itu pertanyaan tuh kayak, kenapa mereka tidak mau tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah di hati mereka ada kunci-kunci? Itu tingkatan paling bawah, jamaah. Baca Quran cuman pakai hurufnya saja. Enggak ada di hati antum, enggak ada faidahnya, enggak ada iman nambah di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal alladzina amanu wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang-orang yang beriman, kalau disebut nama Allah hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayatnya Allah, bertambah iman mereka. Pertanyaannya, gimana iman kita mau bertambah, kita aja nggak tahu artinya Al-Quran apa? Itu tingkatan yang paling rendah. Bisa jadi orang sebelum Ramadan dia maksiatnya macam-macam. Masuk Ramadan khatam 60 juz. 2 kali 30 juz. 60 juz. Tapi setelah Ramadan sama aja maksiat lagi, nggak ada faidahnya di hatinya. Soalnya bacanya cuma di lisan saja, nggak masuk ke hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu mubarak agar dia apa kan? Liyadabbaru, ditadaburi. Waliyadzakar ulul arbab. Dan orang-orang yang berfikir bisa berfikir. Antum tahu nggak arti Allahus Somad? Tahu nggak arti Al-Falak apa? Al-Khonnas apa? Loh, setiap hari antum baca Qul huwallahu ahad, kalau berfalak, kalau berbinas kan? Arti Al-Kautsar apa? Fasholli li rabbika wanhar apa? Baca aja biar minimal yang antum baca setiap sholat sunnah. Begitu. Agar antum dapat iman di hati antum, dapat kualitasnya tadi. Baru yang lebih tinggi lagi tadi kan yang di bawah, yang paling bawah baca Quran lafadznya saja. Di atasnya baca Quran dengan tadabbur. Di atasnya lagi ini adalah amalan yang dilakukan sama para sahabat.
Generasi yang paling baik sepanjang masa. Apa itu? Mereka 10 ayat, difahamin artinya dan diamalkan. Itu amalannya para sahabat. Jadi anak bukan berarti antum gak usah khatam Quran, lanjutkan. Cuman jangan lupa nih baca dulu artinya. Biar bisa sholatnya menghayati. Pernah gak antum baca Quran hatinya bergetar sampai ngalir air matanya? Pernah saat anak. Pas kapan? Pas imamnya nangis. Anak tanya, antum nangis gara-gara imamnya nangis apa gara-gara ayatnya? Gara-gara imamnya nangis. Ya, berarti bukan karena ayatnya. Ada orang beberapa yang kayak gitu, mudah terbawa suasana gitu ya. Itu masalah baca Quran. Ada lagi masalah contoh terakhir ya dalam ibadah ya. Masalah sedekah lah ya. Sedekah yang paling afdol itu adalah yang manfaatnya berjangka panjang dan umum dipakai sama orang banyak. Contoh sedekah membangun masjid. Subhanallah, antum sedekah berapa ratus ribu aja buat bangun masjid. Setiap orang yang duduk di masjid buat ibadah, baca Quran, apapun kajian ilmu, pahalanya ngalir ke antum. Sampai antum sudah meninggal. Masjidnya masih dipakai, ngalir terus kepada antum. Berapa ratus ribu pun antum sedekah. Tuh. Jangka panjang, manfaatnya banyak. Setiap orang, subhanallah, pahalanya ngalir ke antum. Sampai antum meninggal, masih ngalir jariah. Contoh misalnya ngebangun sumur, ngebangun rumah sakit, dan sebagainya macamnya. Jangka waktunya panjang dan umum. Contoh misalnya antum membiayai seorang penuntut ilmu, sedekah ke pondok pesantren, ke sekolah misalnya. Itu lulusan pondok pesantren itu, dia keluar mendakwahkan ilmunya, dipakai sama orang-orang. Orang-orang ini mengajarkan ke anak mereka, diajarkan ke anak mereka, terus ke generasi selanjutnya, pahalanya semuanya ngalir ke antum. Tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Subhanallah, luar biasa panen antum. Antum seakan-akan mendirikan generasi yang pahalanya mereka transfer ke antum. Tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Tapi itu poin yang kedua adalah bagaimana kita melihat kualitas bukan kuantitas. Jadi kalau antum mau ibadah sekarang, ingat surat Al-Mulk tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsaru amala, bukan banyak. Yang ketiga, kita harus mengelompokkan diri kita di bulan Ramadan. Termasuk mana kelompok kita ini? Para manusia di bulan Ramadan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yang puasanya siyamun amun, puasa umum. Yaitu mereka yang puasa dari pembatal puasa. Mereka gak makan, gak minum. Cuman mereka gak puasa dari maksiat. Dari hal-hal yang diharamkan. Gimana? Puasanya sah nggak? Puasanya sah, cuman pahalanya hilang. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin, laisa lahu hadzun min siyamihi illal ju' wal 'atash." Banyak orang puasa yang dapat dari puasanya itu cuman lapar dan haus. Pahalanya ada? Nggak ada. Sah puasanya? Iya, cuman lapar dan haus aja nggak dapat pahala. Gara-gara dia tidak meninggalkan apa? Maksiat. Gak meninggalkan sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah SAW, as-sawmu as-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng, tameng. Idza shoma ahadukum fala yarfath. Kalau antum puasa jangan ngomong kotor. Wala yajhal, jangan berlaku bodoh. Berlaku bodoh contohnya adalah berteriak-teriak. Kalau misalnya antum, lanjutan hadisnya, idza qatala ahadukum aw syatamahu, kalau misalnya ada yang ngajak berantem atau ngejek antum, falyaqul inni shaim, katakan aku puasa, aku puasa. Biar dijaga antum, itu sebagai motivasi ya. Biasanya orang kalau motivasi, saya harus bisa, sama ini juga. Saya puasa. Sekalian biar ngasih tahu yang ngejek antum, saya puasa afwan, mau ngejaga pahala ana. Ini puasa yang pertama. Kalau ada orang yang kayak gini puasanya, dapat fadilah Ramadan enggak? Enggak. Kan antum sering dengar hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kayak gini puasanya enggak ninggalin yang diharamkan sama Allah. Bukan ghufira lahu, enggak dapat dia. Cuman pahala puasanya aja enggak dapat, gimana mau diampuni dosa-dosanya? Kan rugi 30 hari seperti itu. Luar biasa. Makanya hati-hati. Hati-hati dari sesuatu yang mengikis pahala antum. Yang perlu antum ketahui, kalau antum pengen menjauhi maksiat, antum tuh harus ngejauhin sebab menuju maksiat itu. Contoh, ana biasanya ngomong kotor, kalau sama si fulan teman ana nih, nggak kerasa ana ngomong, ahlan, lu gimana? Keluar
kebun binatang. Keluar A, I, U, E, O. Teriak-teriak. Oh, berarti ana bisa ngomong kotor kalau ketemu si fulan. Mulai Ramadan, ana gak mau dulu ketemu sama dia. Gak apa-apa. Dijauhin tapi bukan dimusuhin ya. Bukan ente ngomong kotor, udah gak mau. Nah, misalnya antum kalau bulan Ramadan ya matiin dulu HP-nya. Afwan nih, ana lagi mau tadarusan di masjid misalnya. Afwan nih, ana gak bisa nongkrong dan ini. Kira-kira ana nih kalau bulan Ramadan maksiatnya biasanya di HP, di aplikasi Instagram. Hapus dulu. Kalau bulan Ramadan 10 terakhir nih hapus dulu deh. Jangan ada yang mengikis pahala antum. 10 terakhir fokus surga Allah. Fokus dibebaskan dari api neraka. Gak ada. Instagram hapus. Facebook hapus dulu. Ana banyak maksiat. Kalau ana nonton gosip di TV, cabut dulu TV-nya. Udah gak usah dulu dilakban biar gak ada yang nonton dulu. Sekarang 10 terakhir Ramadan ibadah. Minta ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya. Siyamun am. Yang kedua ada siyamun khos. Puasa yang khusus. Yaitu ya orang tadi. Orang yang meninggalkan pembatal dan meninggalkan sesuatu yang haramkan. Kira-kira ada puasa yang tinggi lagi gak? Lebih tinggi lagi. Udah puasa meninggalkan yang membatalkan puasa udah. Meninggalkan maksiat udah. Ada lagi yang lebih tinggi? Ada jamaah. Namanya puasa khosoh. Khusus. Yaitu orang yang meninggalkan pembatal puasa, meninggalkan maksiat, dan meninggalkan yang mubah. Mungkin antum berpikir, wah ini mah derajatnya udah beda nih. Wah makom yang mubah ditinggalin. Bisa gak antum ninggalin yang mubah? Antum tahu yang mubah tuh ya? Makan mubah gak? Makan mubah. Tidur mubah? Mubah. Jawabannya bisa antum. Caranya nggak bikin pakai tenaga enggak. Ana pengen ngingetin antum satu hadis biar antum paham proses ini. Antum puasa dari yang mubah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Itu kunci awalnya. Segala sesuatu itu sesuai sama niat antum. Pahalanya dari niat antum. Antum bisa melakukan sesuatu yang mubah, dapat pahala karena niat antum untuk ibadah. Contoh, antum tidur, niat bikin ada tenaga enggak niat? Enggak ada, cuma niat aja antum tidur. Saya tidur nih, nanti jam berapa nih? Setelah ini saya mau istirahat. Niat biar besok bangun sahur sunnah karena Rasulullah SAW. Saya niat besok biar bangun subuh. Niatnya buat ibadah. Selama tidur antum dapat pahala. Luar biasa enggak? Tidur istirahat dapat pahala. Contoh makan. Saya mau makan, niatnya biar kuat nanti ibadahnya. Dapat pahala makannya. Apa? Yang mubah apa lagi sebutin? Mandi. Saya mandi biar saya ngikutin sunnah Rasulullah SAW harus bersih. Biar saya bisa ibadah dalam keadaan segar. Dapat pahala mandinya. Bikin capek sih enggak. Cuman butuh kejelian aja kita. Kira-kira gimana kecemburuan antum terhadap pahala itu gimana? Bisa enggak? Ada enggak di situ? Makanya kata para ulama, an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah bisnisnya para ulama. Sesuatu yang mubah bisa dapat pahala. Makan dapat pahala. Mandi, tidur bisa dapat pahala. Pakai baju bisa dapat pahala. Niatnya menutup aurat. Subhanallah. Itu yang ketiga. Kita sudah mengkategorikan diri kita. Yang terakhir, yang keempat adalah antum hati-hati sama menisbatkan hidayah kepada diri antum. Alhamdulillah anak tarawih sudah kuat ya. Bersama imam sampai imam terakhir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tarawih sama imam sampai selesai, ditulis pahala berapa? Full 1 malam. Alhamdulillah. Tapi hati-hati dari menisbatkan hidayah kepada diri antum. Alhamdulillah udah 30 juz. Ketemu teman, ente 2 juz ya? 30 juz. Ente berapa? Jalan udah kayak sombong. Seakan-akan 30 juz luar biasa. Tertipu dengan amalannya. Hati-hati. Bisa jadi antum menisbatkan hidayah ke diri antum. Menisbatkan itu artinya menyandarkan. Ini hidayah karena ana. Padahal semua kebaikan yang bisa antum lakukan karena siapa? Allah. Setiap hari kan kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan hidayah nih kepada kita. Kenapa? Sering-sering kita minta hidayah. Karena kita butuh hidayah setiap saat. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, kita gak bisa ngapa-ngapain. Hati-hati. Pernah gak antum doa, ya Allah, mudahkan saya ibadah di bulan Ramadan. Nanti bentar lagi 10 hari terakhir, pernah doa gak, ya Allah, semoga saya dapat malam Lailatul Qadar. Pernah gak?
Wah, iya juga. Seumur hidup saya nggak pernah doa kayak gitu. Doa minta dapat Lailatul Qadar. Muskilah. Makanya kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang nggak pernah berdoa sama Allah, Allah marah sama dia. Allah murka kepada dia. Allah tahu nggak apa yang antum inginkan? Tahu. Cuman banyak orang yang menginginkan nggak tahu Robnya itu Allah. Dia ingin, cuman nggak sadar yang memberi itu Allah, nggak pernah doa dia. Barakallahu fikum ya jamaah. Semoga ini bermanfaat. Ini adalah 4 kunci. Yang pertama adalah jadikan amal kita karena cinta kepada Allah. Yang kedua, perhatikan kualitas, bukan kuantitas. Jadi antum beramal tuh sedikit mungkin capeknya, tapi sebanyak mungkin pahalanya. Lalu yang ketiga, kategorikan diri antum di bulan Ramadan ini, jangan mau kalah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi tingkat yang paling tinggi di bulan Ramadan. Hatta mubah antum niatkan. Kan beda antum berlaku sunnah di bulan Ramadan sama luar Ramadan beda kan? Beda. Pahalanya luar biasa. Lalu yang keempat, jangan lupa doa. Jangan menisbatkan hidayah kepada diri kita. Barakallahu fikum. Tafadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bagaimana kita mengukur takwa kita? Bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Kalau ada orang yang bisa mengukur takwanya, lalu ia tahu takwanya telah tinggi, gimana perasaannya? Bahkan ya jamaah, antum sholat, ada yang bisa jamin nggak sholat antum diterima sama Allah? Nggak ada. Makanya ketika kita beribadah dalam keadaan khauf war raja, takut dan berharap, ya Allah, anak takut nggak diterima. Biar kita nggak tertipu sama amal kita tadi. Bahkan pernah ada yang bilang gini, anak sekarang mau bermaksiat lah. Minggu depan haji, diampuni dosanya. Gimana antum kalau ada yang ngomong kayak gitu? Iya juga ya. Kayak gitu nanti antum ikutan, antum bermaksiat juga nanti. Gimana jawabannya? Kita kasih tahu, loh haji antum siapa yang bilang bakal diterima sama Allah? Loh antum ini niatnya pengen nipu Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Masa antum mau nipu Allah yang gak bakal diterima lah hajinya kayak gitu. Maksiat. Hatta anak maksiat dulu nanti taubat udah gede. Siapa yang bilang taubatnya diterima sama Allah? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Makanya tugas kita adalah bukan mengukur takwa, tapi berusaha untuk menjadi yang lebih baik takwanya. Ya, seperti itu, Pak. Insyaallah, Pak ya. Bagus. Jadi jangan sampai ada yang merasa bertakwa, jangan. Karena itu tertipu nantinya, maghrur, dan menipu diri bisa menghapus pahala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita hanya bisa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Khalas? Tidak ada pertanyaan lagi? Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.